seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, Persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah menjaga melindungi kita, dan kalau sampai sore hari ini kita semua boleh ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang menyanggupkan kita, Tuhan yang menguatkan kita, karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang senantiasa memegang kehidupan kita, menopang kita. Kita siapkan kehidupan kita. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku.
selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya, Yesus Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia. Amin. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya, Kau Allah yang setia Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama. Haleluya, kita mau katakan Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan,
hatiku, sebab Engkau besar, Kau mulia, Kau setia, Kau ajaib, Kau perkasa, Kau mulia. Haleluya Yesus. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup amin, amin Tuhan. buka jalan Kau Allah yang sanggup, haleluya. semua Yang percaya janji-Nya, kekuatan, pertolongan selalu ada. Kau Allah yang sanggup, Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami di antara sekian banyak manusia untuk menjadi umat-umat pilihan-Mu. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan berkenanlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami, penyembahan kami, tepukan tangan kami, tarian kami Bapa. Biar semua itu boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mulaikan ibadah kami malam hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang besar, amin. Allah kita Allah yang sanggup, amin. Beri salam kepada kiri kananmu, berikan senyuman yang termanis, katakan Allah sanggup, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
kita Allah yang tidak pernah berubah, amin. Yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan keperluan kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, haleluya. Kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Musik memuji Tuhan, haleluya. Berkat Tuhan melimpah, haleluya. Sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. 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 Berkat Tuhan melimpah, amin. Berkat Tuhan melimpah, amin. Haleluya. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Kita tetap di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Terima kasih buat penebusan-Mu. Terima kasih buat karunia-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Allah dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan.
Semangat saja katakan karena salibmu. Haleluya. Karena salibmu. Amin Tuhan. Semua hanya karena pengorbananmu Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua hanya karena salib-Mu Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu. Karena benar bahwa hanya Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang sudah menyertai kami. Tuhan yang sudah menuntun perjalanan kehidupan kami dari hari ke sehari. Bahkan terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami sepekan ini. Engkau sudah menyertai kami dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Engkaulah Allah kami, Engkaulah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Engkau Tuhan telah ditinggikan, dimuliakan lewat puji-pujian penyembahan kami. Tuhan urapi hamba-hambamu yang sudah memandu kami, yang sudah membawa kami menikmati hadirat Tuhan. Mengangkat pujian, penyembahan, syukur kami kepada Tuhan. Allah yang luar biasa, terlalu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi korban yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami rindu untuk bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami semua. Buka pikiran kami, buka hati kami,
buka mata rohani kami, supaya kami memahami, mengerti, dan mampu melihat dari cara Allah melihat, dari cara Allah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap kita bangkit berdiri. Haleluya. Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-30 kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Sudah dapat kita baca sama-sama. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi. 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus kecil. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita dengan firman Allah. Berbahagialah mereka yang membaca, mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tentunya kita semua menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Selamat datang Oma Noela. Lama ndak jumpa. Puji Tuhan, boleh bersama-sama malam ini. Kaget, ada ternyata Oma. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua dalam setiap kegiatan aktivitas kita di sepanjang minggu. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pelihara kita. Malam hari ini beri waktu yang terbaik untuk kita memuliakan Tuhan. Baik lewat pujian penyembahan, baik lewat firman kebenaran. Saudara, Alkitab mencatat dalam ayat perenungan yang kita sudah baca bersama. Iya, Yesus harus makin besar dan aku. Siapakah aku di sini? Aku di sini adalah menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Aku harus makin kecil. Haleluya. Biarlah pernyataan daripada Yohanes Pembaptis ini pun adalah pernyataan saya, pernyataan kita semua yang hadir malam hari ini. Bahwa Yesus yang harus makin besar dan aku, Max, harus makin kecil. Bukan bodinya ya. Ya. Bukan ukuran berat badannya yang menurun. Ya, kalaupun menurun puji Tuhan. Ya. Makanya jogging. Usahakan tiap minggu jogging. Ya. Tapi yang jadi persoalan pulang jogging ini langsung. Iya, disuruh tambah enak makan itu. Ya. Nah, saudara, mari kita mau belajar dari pernyataan Yohanes Pembaptis ini. Ya. Yohanes Pembaptis bagi saya, tentunya bagi kita tahu semua ketika kita membaca firman Allah, bagaimana Yohanes Pembaptis adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia disebut dia lebih berbahagia daripada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi besar termasuk Yesaya, Nabi Elia, nabi besar pada masanya. Mengapa Yohanes disebut lebih berbahagia? Ya. Bukan karena status kenabiannya, bukan. Tetapi karena Yohanes Pembaptis melihat kalau Yesaya, kalau Nabi Mika, kalau nabi-nabi yang lain hanya menubuatkan tentang Yesus, datangnya Mesias.
Tetapi Yohanes Pembaptis, dia sendiri berhadapan. Dia sendiri muka dengan muka. Dia sendiri yang melihat Mesias itu datang. Bahkan dia menjadi pembuka jalan bagi Mesias. Hadirnya atau datangnya Yesus. Nah saudara, kisah ini menceritakan bagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis mulai merasa tersaingi dengan hadirnya Yesus. Yohanes Pembaptis memulai pelayanan lebih dahulu 6 bulan daripada Yesus. Yesus baru muncul 6 bulan berikutnya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus mulai masuk dalam pelayanan 6 bulan setelah Yohanes Pembaptis tampil dalam pelayanannya. Yohanes Pembaptis, Yesus dan murid-muridnya dalam pelayanan sudah mulai terkenal. Sudah mulai eksis dalam pelayanan. Murid-murid Yohanes Pembaptis melihat, wah, bahaya ini. Ya, ada saingan dalam pelayanan ini. Makanya murid-muridnya datang kepada Yohanes Pembaptis. Coba kita baca, kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, mereka ini adalah murid-murid Yohanes, Rabi, guru, orang yang bersama-sama dengan engkau. Orang yang dimaksud di sini adalah Yesus. Orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan. Ini merujuk kepada ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan. Dan yang tentang dia, tentang Yesus, engkau telah memberi kesaksian. Yohanes memberi kesaksian bahwa aku bukan Mesias. Aku diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Aku diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Saudara, kadangkala kalau kita cemburu, kalau kita merasa tersaingi, kita tidak sebut nama lagi ya. Ya. Kita tidak sebut nama. Itu orang. Dia itu. Kita tidak sebut lagi nama orang. Sekalipun kita tahu. Atau dia sahabat karib kita. Dia teman kita. Tetapi karena mungkin pernah disakiti. Mungkin pernah dikecewakan. Sampai-sampai dia berkata, sebut namanya pun Oga, aku tidak mau. Karena apa? Tersakiti, sakit hati. Murid-murid Yohanes Pembaptis merasa tersaingi dengan hadirnya Yesus dan murid-muridnya yang juga ikut membaptis. Dia berkata, semua orang sudah pergi. Ya, ayat 26.
Semua orang pergi kepadanya, kepada Yesus. Ini kadang-kadang kalau orang merasa tersaingi terlalu lebay. Ya. Padahal masih ada. Kalau saudara lihat, baca ayatnya yang ke-23 di sana. Sebab di situ banyak orang, banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ya. Ayat 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak orang dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi masih ada juga orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tidak semua pergi kepada Yesus, tetapi masih ada juga. Itulah kalau orang merasa tersaingi, cemburu. Kadangkala sudah tidak anggap lagi orang, ya, sudah tidak anggap lagi sekalipun dia berjasa untuk kita nggak reken lagi, nggak hitung-hitung lagi. Semua orang telah pergi kepadanya, padahal masih ada. Tapi apakah Yohanes Pembaptis ikut merasa tersaingi? Apakah Yohanes Pembaptis ikut merasa, benar juga ini yang disampaikan oleh murid-murid ini. Masa Yesus sudah mulai? Saya lebih senior, saya lebih pengalaman dalam pelayanan. Dia baru muncul tetapi sudah mulai banyak pengikutnya. Apakah Yohanes Pembaptis merasa tersaingi? Cemburu dengan pelayanan Yesus, tampilnya Yesus. Ini yang akan kita pelajari bersama. Salah satu pernyataan yang di Yohanes Pembaptis sampaikan, bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis sampaikan ini kepada murid-muridnya yang merasa tersaingi, yang merasa bahwa pelayanan Yesus sudah mulai naik. Orang-orang sudah mulai mendatangi Yesus, mengikut Yesus. Haleluya. Saya mungkin bisa bayangkan bagaimana respon daripada murid-murid ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan hal ini. Mungkin ada yang menerima, mungkin ada juga yang tidak menerima, ya, tidak memahami, tidak mengerti mengapa Yohanes Pembaptis berkata demikian. Kita belajar hal yang pertama, haleluya. Pelayanan bukan untuk mencari nama, popularitas, atau kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Pelayanan bukan untuk mencari kepentingan diri. Pelayanan bukan untuk mencari kebanggaan diri sendiri. Pelayanan bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Bukan untuk mencari popularitas, cari nama. Tetapi pelayanan adalah untuk kepentingan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan. Ya. Bedanya pelayanan dengan panggung. Kalau panggung, wow, lihat saya. Lihat semua kemampuan saya. Lihat semua talenta. Semua skill,
kasihan di dalam berkhotbah. Haleluya. Itu panggung kalau pelayanan merendah. Yesus ditinggikan di atas segala-galanya. Satu kali seorang raja yang bernama Herodes. Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan. Coba kita lihat kisahnya. Dalam Kisah Rasul, Kisah Rasul pasal 12. Kisah Rasul 12 ayat 21 hingga 23. Firman Tuhan. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Herodes memakai pakaian kerajaannya. Tentunya pakaian kerajaan itu identik dengan warna ungu. Bukan ungu warna janda, bukan. Itu warna kerajaan. Ya. Mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta, kemudian berpidato kepada rakyatnya. Setelah rakyat mendengar pidato yang disampaikan oleh Herodes, ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ini suara Allah, bukan suara manusia. 23. Sama-sama kita baca 3. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini satu pelajaran yang diberikan kepada saya, diberikan kepada kita. Untuk memberi hormat hanya kepada Tuhan. Sekalipun ada orang yang idolakan kita, sekalipun ada orang yang dengan perkataannya, puji Tuhan Pak Pendeta, saya sangat diberkati oleh Tuhan. Siapa dulu? Saya. Kalau kita sudah mengambil kemuliaan yang harusnya ditujukan kepada Tuhan, kita ambil kemuliaan itu, hati-hati. Kita sudah berlawanan dengan Tuhan. Kita sudah dipandang oleh Tuhan sebagai orang-orang yang sombong, orang yang angkuh. Alkitab catat, orang yang sombong berlawanan dengan Tuhan. Lawannya Tuhan. Aku menentang, kata Tuhan, aku menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Haleluya. Pelayanan harus nama Tuhan yang ditinggikan. Harus nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan cari popularitas, bukan cari kepentingan diri. Satu kali saya mungkin karena dia kurang mengerti atau dia main-main, dia orang bahasa aslinya Girikanyi itu baku sedu, ya. Masih di gereja lama, seorang pemain drum, ya, main drum. Wah. Kita ibadah, memang dalam suasana menikmati, ya, hadirat Tuhan.
Setelah ibadah kita sharing cerita-cerita. Tiba-tiba dia berkata, wah itu mantap main drum saya itu jadi. Apakah dia ya namanya masih remaja, jadi dia merasa mungkin karena permainannya mantap, main drum, main musik, orang menikmati hadirat Tuhan. Mungkin ya kita bisa diberi skill, talenta, kecakapan oleh Tuhan untuk bermain musik, melayani, punya suara baik. Tapi semua itu kita beri kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Ya, beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tidak usah cari popularitas, cari nama, pengalaman daripada Nimrod dan rakyatnya. Cari popularitas, mencari nama. Babel itu berbicara tentang kesombongan. Menara Babel berbicara tentang keangkuhan di sana. Marilah kita cari nama supaya kita terkenal. Dalam Kejadian atau Keluaran tentang Menara Babel. Kejadian pasal 4. Pasal 11 iya. Coba kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Tuhan sendiri tahu bahwa apa yang direncanakan oleh manusia hari itu akan terlaksana. Tuhan tahu. Dengan segala usahanya, dengan segala upaya, dengan segala cara digunakan, Tuhan tahu akan terlaksana. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Membuat menara tidak jadi soal. Yang menjadi persoalan kalau dalam membuat itu untuk mencari kepentingan diri sendiri, untuk mencari nama, untuk mencari kebanggaan diri sendiri, itu yang salah, bahkan itu yang berdosa di hadapan Tuhan. Pelayanan bukan untuk cari nama, bukan untuk popularitas, tetapi untuk meninggikan nama Tuhan.
untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang ditinggikan, Tuhanlah yang dimuliakan. Haleluya. Yang kedua, menundukkan ego untuk mencari perkenanan Tuhan. Menundukkan ego diri sendiri untuk mencari perkenanan Tuhan. Lebih banyak kita mencari perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan. Kita lebih dengar kata manusia daripada kata Tuhan. Tuhan ajar saya, Tuhan ajar kita semua malam hari ini. Tundukkan ego. Rasa diri harus diagung-agungkan, rasa diri untuk harus dihargai, rasa diri untuk harus dihormati. Mari kita mau mencari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Haleluya. Daud mencari perkenanan Tuhan. Daud lebih mau menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 di sana. Aku mendapati Daud seorang yang berkenan di hatiku. Ya, coba kita lihat Kisah Rasul pasal 13. Ayat 22. Kita baca sama-sama. Kisah 13 ayat 22. 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Haleluya. Tentang Daud, aku Tuhan telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan tolong kita, biarlah juga Tuhan mendapati kita yang hadir malam hari ini, dari orang tua, anak-anak muda sampai anak-anak kecil sekalipun. Kita dah berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Kita tahu cerita tentang Daud. Daud pernah jatuh. Dalam dosa perzinahan. Daud pernah jatuh dalam rekayasa pembunuhan Uria, suami dari Batseba. Demi mendapatkan Batseba, dia buat rekayasa pembunuhan. Tempatkan Uria di depan. Tujuannya itu apa? Supaya ketika perang terjadi, Uria langsung lebih dahulu mati. Dan benar, Uria mati dalam perang. Ini rekayasa luar biasa. Tetapi ketika Daud ditegur oleh hamba Tuhan, Nabi Nathan, haleluya, Daud merendahkan hati di hadapan Tuhan. Daud minta ampun di hadapan Tuhan.
Dia menanggalkan segala egonya, segala jabatan dia tanggalkan untuk sebuah pertobatan, untuk sebuah perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Luar biasa. Dalam doanya, saudara bisa baca di Mazmur pasal 51 tentang pengakuan dosa Daud di sana. Bahkan di Mazmur pasal 32 dia katakan di situ, selama aku menyembunyikan pelanggaranku, dia tidak pernah merasa tenang, dia tidak pernah merasa damai, dia tidak pernah merasa sukacita. Yang ada seperti ada tangan yang menekan dia. Ia terlalu berat dalam menjalani kehidupan. Dia bisa beraktivitas sebagai raja, dia bisa bekerja sebagai raja, tetapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita di dalamnya. Karena apa? Dosa selalu menuduh, dosa selalu mendakwa dia. Tetapi ketika dalam satu kesempatan dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, sangat menarik. Mazmur 32, coba kita baca ayat 1. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud nyanyian pengajaran. Jadi ini nyanyian pengajaran ya. Kita harus belajar seperti apa pengalaman daripada Daud. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Orang akan berbahagia ketika dosanya, pelanggarannya, ketika kesalahannya diampuni Tuhan, tidak diperhitungkan lagi Tuhan, dia akan berbahagia. Haleluya. Haleluya. Daud lebih mencari perkenanan Tuhan daripada perkenanan manusia. Menanggalkan ego. Haleluya. Untuk meninggikan nama Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Ia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Haleluya. Menanggalkan ego untuk mencari perkenanan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, tugas saya, tugas kita untuk membawa orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tugasku, tugas kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Tugas kita untuk membawa orang datang kepada Tuhan, bukan datang kepada kita. Yohanes Pembaptis kasih ilustrasi. Ayat sebelumnya, ayat 29. Saya mau baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup untuk lebih mudah kita pahami, mudah kita mengerti. Tentu saja orang pergi kepada yang paling utama. Pengantin perempuan akan pergi ke tempat pengantin laki-laki. Sahabat-sahabat pengantin laki-laki akan turut bergembira bersama dengan dia.
Aku menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Aku adalah sahabat pengantin laki-laki. Dan aku gembira sekali. Dan aku gembira sekali melihat dia, pengantin laki-laki, berhasil. Ya. Saya sebagai sahabat dari kakak Gusti. Ya. Gusti akan menikah dengan Menis Veneranda Ismail. Saya sebagai sahabatnya, sebagai ketua panitia yang akan mempersiapkan hari yang dinanti-nantikan oleh Gusti. Dan saya merasa berbahagia. Bukan ketika saya tetap menjadi ketua panitia dari pernikahan mereka. Sahabat akan berbahagia, bahkan lebih berbahagia. Dalam terjemahan baru dikatakan, sukacitaku menjadi penuh. Karena apa? Aku bisa mempertemukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menyatu. Sukacitaku menjadi penuh. Tugasku sudah selesai. Aku sudah mempertemukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bukan lagi calon, tapi sudah menyatu. Bahkan sekarang sudah ada. Haleluya, puji Tuhan. Atau bulan berapa nanti? Sudah bukan lagi kakak, Om Gusti, Tante Ein. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah sahabat. Dia diutus sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang mempersiapkan jalan untuk datangnya pengantin laki-laki, untuk berjumpa dengan pengantin perempuan, yaitu gerejanya, orang-orang yang percaya. Itu tugas Yohanes Pembaptis. Aku diutus untuk membawa, untuk membuka jalan bagi datangnya Mesias. Dan ketika Mesias berjumpa dengan pengantin perempuan, gereja, orang-orang yang percaya kepadanya, itu tugasku. Tugas saya, tugas kita semua, untuk membawa orang datang kepada pengenalan akan Kristus. Bukan mengenal. Banyak kali pengkhotbah menceritakan, dulu saya, orang lebih mengenal kejahatannya yang dulu daripada mengenal Tuhan. Ya. Orang lebih tahu mungkin dari pembukaan sampai amin, kisah tentang kehidupannya. Kisah tentang rumah tangganya, kisah tentang, bukan kisah tentang Tuhan. Tugas saya, tugas kita semua menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Supaya orang-orang bukan berjumpa dengan saya, bukan berjumpa dengan kita. Karena kita hanya alat. Tapi Tuhanlah yang punya kuasa. Haleluya. Kita membawa orang datang kepada Tuhan. Berjumpa kepada Tuhan. Apa yang Paulus katakan? Aku, Paulus, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan itu. Haleluya. Haleluya. Kita semua hanya alat untuk membawa orang datang pada pengenalan akan Kristus. Haleluya. Satu ayat kita bangkit berdiri.
ayat 18 kita. Ayat 18 dan ayatnya yang ke-19 dari Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 18. 18, 19 dan 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya. Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ia yang harus makin besar, aku yang harus makin kecil. Kita nyanyikan pujian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan kita, pengakuan kita bahwa hanya Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Haleluya. Ia terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta. Haleluya, 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 saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yesus yang terutama. Ia terutama di dalam hidup ini,
hidup ini memuliakan namanya sama-sama. Haleluya, haleluya, saya mencinta. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, saya mencinta. Mari sama-sama nyanyikan haleluya. Oh haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta. Haleluya, 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 saya mencinta. Mau cinta Kau, haleluya, saya mencinta. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kita berkata terima kasih Yesus. Kami hanya alat-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan yang haleluya, haleluya. Biarlah Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang semakin besar. Nama-Mu besar, kemuliaan-Mu besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta. Biarlah komitmen kita. Kita mau mencintai Yesus. Kita mau mengasihi Yesus. Kita mau hanya memuliakan, meninggikan nama Yesus dalam kehidupan kita. Semua fasilitas, semua kekayaan, semua jabatan, semua popularitas, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, Tuhan izinkan untuk kita miliki. Jangan engkau bersandar kepada semuanya. Jangan engkau berharap kepada semuanya. Sebab pada waktunya satu kali akan datang, akan tiba. Ketika hari kemurkaan Allah, semuanya akan hancur secara demikian. Mari hanya nama Tuhan yang kita tinggikan. Hanya nama Tuhan yang kita agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta. Ibu Pendeta Gloria akan memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Haleluya, saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta
hadapan hadirat Tuhan bahwa Engkau Yesus Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yesus Tuhan segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Firman-Mu datang menegur kehidupan kami. Biar setiap kehidupan kami selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya di dalam hidup ini. Tuhan mengampuni setiap hidup kami. Kalau Engkau mendapati kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau Engkau mendapati kehidupan kami menyombongkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kalau kami melayani Tuhan, kami memegahkan diri, mengambil alih kemuliaan Tuhan. Tuhan ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kelayakan yang daripada Tuhan, perkenanan Tuhan menjadi bagian dan milik setiap kehidupan kami. Tuhan melayakkan kami selalu di hadapan hadirat-Mu, selalu memberkati hidup dan pelayanan kami, memberkati pengiringan kami di hadapan hadirat-Mu. Sehingga Tuhan hari demi hari apa yang kami lakukan di dalam melayani dan mengiring Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi semuanya mendatangkan berkat dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Lalu dengan kesemuanya itu Tuhan, kami dimampukan lewat hidup kami. Kami mampu membawa orang-orang dibawa kepada Tuhan, mengenal Yesus Tuhan. Kehidupan kami memancarkan terang Tuhan. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, ketika waktu melihat kehidupan kami, berjumpa dengan kehidupan kami, mereka melihat ada terang Tuhan, melihat berkat Tuhan terpancar lewat hidup ini. Kami membawa jiwa-jiwa untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Kami sungguh diberkati, kami semuanya dikuatkan, disegarkan lewat firman Tuhan yang datang lewat hidup kami malam hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Terus berkati dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Roh-Mu terus dibaharui hari demi hari dalam hidup dan pelayanan hamba-Mu. Dimanapun Tuhan percayakan melayani Tuhan, di sana Tuhan beserta. Tanda-tanda heran, kuasa Tuhan menyertai hidup dan pelayanan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami malam hari ini dengan kami memberi korban syukur kami. Kami percaya apa yang ada pada kami semuanya datangnya daripada Tuhan. Untuk itu kami melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Dengan segenap hati kami mengulurkan tangan kami. Apa yang kami beri Tuhan balas dengan berlipat kali ganda dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terpuji nama Tuhan, kami lakukan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kepada petugas kolektan. Kami persilahkan kita angkat kembali pujian Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita yang kita berikan pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Hans Muntuan. Musik Elsa, Gideon, Tria, dan Timothy. Singers Bapak Aris Redi, Bapak Otniel Amba, dan Saudari Desi Kailem. Rebana Tere, Fani, dan Dea. Kolektan Ibu Mulawati Amba dan Ibu Yosepina Redi. Asher, Bapak Ibu Musa Sabtu. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Yusda Yonas. Musik Else, Gusti, Tria, dan Stephen. Singers Ibu Jane Esra, Ibu Rini Sihaan, dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Tere, Fani, dan Villa. Kolektan Saudari Indri Sondak dan Saudari Nila Kristi. Asher, Bapak Ibu Teddy Musialu. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi tambahan, hari Rabu kemarin kami sudah ada rapat jemaat di tempat ini dan kita sudah membicarakan tentang panitia Natal, ya, panitia Natal. Jadi sudah terbentuk panitia Natal sekaligus kegiatan ini untuk juga tanggal 16 Januari ucapan syukur pelayanan penggembalaan atau hari ulang tahun pelayanan di tempat ini yang ke-48. 7 di 2005, 48 tahun. 49 tahun. Nah, tahun depan 2026 ya. 49 tahun. Jadi kepanitiaan ini merangkap dua kegiatan, baik Natal jemaat maupun hari ulang tahun penggembalaan di tempat ini, pelayanan di tempat ini. Ketuanya Bapak Aris Redi, sekretaris Bapak Musa 1,
Bendahara Ibu Suri Tombi, kemudian seksi acara koordinatornya Saudari Desi Kailem, seksi usaha dana Ibu Yohana Medi, seksi perlengkapan Bapak Yonas, seksi konsumsi Ibu Ernita Ismai, seksi pengamanan Bapak Natalianus Tombi, seksi multimedia Bapak Daniel Baan, seksi dekorasi Bapak Daniel Siahaan. Ini adalah koordinator-koordinator, nanti panitia inti akan memperlengkapi anggota-anggotanya. Untuk sumber dana seperti tahun-tahun kemarin adalah janji iman dari setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kemudian juga ada tim kerja untuk pembuatan toilet gereja. Ketua timnya adalah Bapak Hans Muntuan, kemudian anggota-anggota Bapak Otniel Amba, Bapak Medi, Bapak Yefma, Justinus Yefma, Bapak Ignatius, Bapak Herman, Bapak Lisa, dan Bapak Yonas. Ini adalah tim kerja untuk pembuatan toilet. Jadi Bapak Ibu, kita jemaat Tuhan yang rindu untuk mengambil bagian dalam mendukung atau pembuatan toilet ini, bisa mengisi di kotak yang ada di samping kiri saya. Seberapa saja yang Tuhan gerakkan hati kita untuk membantu, material kita sudah ada di samping, di depan jalan. Kita berdoa supaya pembuatan toilet ini boleh berjalan dengan baik. Tentunya semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Untuk ibadah rumah tangga yang seharusnya minggu ini ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Medi diundur ke minggu depan di hari Selasa. Jadi minggu depan ibadah rumah tangga ada dua tempat. Hari Selasa di keluarga Bapak Medi dan hari Rabu di keluarga Bapak Teddy Mosialo. Ini informasi kepada jemaat Tuhan yang ada. Dan untuk hari Rabu ini diganti dengan ibadah kaum ibu dan kaum bapak jam 6 sore. Mungkin itu saja informasi tambahan dari saya. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati kehadiran bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi yang ada dalam kandungan. Berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada W. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Dia Allah yang sanggup, Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup. Dia sanggup. Doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara yang bagi kami manusia adalah mustahil. Tapi tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kami bersyukur kesempatan malam hari ini. Seberapa banyak kami yang hadir dapat berbakti kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, akan menuntun dan membimbing kami, supaya kami dapat hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Berkati semua yang hadir, baik kami orang tua, pemuda remaja, anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, milik-Mu yang dikembalikan, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, hingga tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Diberkati dalam tugas pekerjaan, di dalam usaha apapun yang dikerjakan, yang tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati untuk tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, sucikan dan ampuni. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat panitia pelaksana Natal yang telah terbentuk, mereka yang telah dipilih. Kami percaya Engkau yang memilih mereka dan mempercayakan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kekuatan dan kesanggupan, sehingga semuanya boleh terlaksana hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitupun dengan tim kerja pembuatan toilet gereja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang dapat merampas kemuliaan Tuhan. Ampuni jikalau Engkau mendapati ada yang merampas kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Yesus yang kami tinggikan, Engkau yang terlebih besar, dan kami yang semakin berkurang-kurang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar umat-Mu kembali ke rumah, Tuhan sertai dan lindungi. Bahkan di sepanjang malam ini, kami semua dapat beristirahat di dalam ketenangan. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.